Kembali lagi dari lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Pak Harun. Nah, Pak Harun ini sedang mencangkul nih Sobat Survivor, karena beliau tidak berani untuk membakar dan memang tidak mau membakar supaya lingkungan tetap aman. Jadi Pak Harun mulai perlahan-lahan membuat bedengan. Jadi ini kebunnya Sobat Survivor. Jadi memang tadi kita sudah berikan contoh sedikit bagaimana membuat bedengan, dan yang dikerjakan saat ini adalah yang kita sudah buat di awal seperti itu. Nah, kemarin instruksinya kurang jelas, jadi bibit kangkung yang kita belikan itu sudah ditanam di sini, belum sempat diolah tanahnya. Tapi nggak apa-apa, itu memang kadang-kadang kesalahan-kesalahan seperti itu adalah hal yang wajar ya. Dari kesalahan kita Pak Harun bisa belajar lagi bagaimana bisa seharusnya menanam kangkung. Jadi sepanjang baris yang ini yang sudah dibersihkan ini sudah ditanamin kangkung Sobat Survivor. Nah, yang sebelah sini rumputnya ini yang belum dibersihkan. Jadi Pak Harun karena tidak berani bakar, juga kita juga menjaga lingkungan. Jadi kita paham maksud beliau. Jadi dibiarkan nanti kering betul, nanti kita perlahan secara manual kita tumpuk di tengah, baru kemudian kita bisa berani bakar. Kalau masih seperti ini belum bisa Sobat Survivor. Nah, ini Pak Harun sudah mulai mencangkul di lahannya. Kalau Sobat Survivor melihat video kita yang dari awal kemarin, ini lahannya ini masih hutan semuanya ya, sama seperti yang kiri kanan kita ini. Nah, ini masih hutan semuanya. Tapi perlahan-lahan Pak Harun sudah mulai mengerjakannya dengan penuh semangat atas dukungan Sobat Survivor dari mana saja. Nah, uniknya Sobat Survivor, Pak Harun ini sudah dikenal di seluruh dunia, bukan cuma dikenal di Kalimantan Utara saja. Pak Harun sudah dikenal sampai ke luar negeri. Ada Ibu Tuti dari Jerman yang juga rajin menonton video kita. Selamat selamat menonton buat Ibu Tuti. Dan ada Ibu Andrea dan Pak Andreas. Ibu Andrea dari Chicago, ada Pak Andreas dari California, dan Ibu Mini Kenton juga dari California. Nah, ini luar biasa Sobat Survivor. Beliau yang selama ini hanya sering ngikut panggilan aja, kerja harian yang pendapatannya tidak seberapa, lalu tinggal di lahan yang masih sangat sangat memprihatinkan. Maksudnya di rumah yang sangat memprihatinkan yang ada di depannya Pak Harun itu. Tapi kemudian perlahan-lahan mulai bangkit ya, atas dukungan Sobat Survivor semuanya. Ini juga kita kembali menjawab pertanyaan Sobat Survivor terkait kenapa beliau ada di sini. Jadi sebenarnya informasi ini sering kita sampaikan, tapi kita terus informasikan ini sekaligus juga disclaimer Sobat Survivor, bahwa sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu menyalahkan pihak manapun terkait bagaimana keadaan mereka di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah pilihan yang beliau ambil dalam hidupnya untuk menyendiri dan juga berusaha sendiri, mandiri, tanpa tanpa membebani keluarga seperti itu ya. Dengan segala keterbatasan mereka miliki, mereka memilih untuk tinggal di daerah seperti ini. Jadi tolong Sobat Survivor semuanya, tidak perlu menyalahkan pemerintah, tidak perlu menyalahkan dinas-dinas tertentu. Kalau memang kita melihat kita mau bantu, ya kita bantu, seperti itu. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak di luar negeri juga yang kemudian memilih tinggal jauh dari keramaian. Kalau nggak salah namanya off-grid. Off-grid ya. Jadi mereka jauh dari keramaian, kemudian bercocok tanam. Cuman memang khusus untuk Pak Harun ini kita mesti harus tetap bantu, terutama di bidang bagaimana mengelola lahan, karena Pak Harun ini bisa dikatakan beliau ini basicnya nelayan seperti yang beliau sering jelaskan. Jadi masih banyak hal-hal di dunia pertanian yang masih perlu beliau pelajari. Dengan kehadiran kita mendampingi beliau di sini, kita berharap ini bisa sedikit banyak bisa membantu beliau untuk bercocok tanam. Jadi kurang lebih saat ini beliau sedang nyenter Pak Harun ya? Sedang nyenter, memastikan gulutannya lurus. Coba dari sini Pak Harun lihatnya dari sini, kira-kira lurus enggak?
bengkok ya. Bengkok ya. Nggak apa-apa kan nanti kan tetap dicangkul juga. Nanti kalau kasih. Ah gitu. Dipasangin kayu kali Pak Arun ya. Ya, dia harus kayu tadi. Oke, kita pasangin kayu dulu. Ini kan Pak Arun. Sampai Pak Arun. Ah. Ada tali nggak? Cuma tali, tali. Talinya Oh, pakai tali. Bisa lah tuh. Pendek ya? pendek terserah. Ah, ditembak aja dari sini ke sana gitu kan? Iya. Lurusnya di mana? Ya. Di sini satu kan? Nah. Nah. Betul Pak Arun. Biar pendek juga enggak apa-apa. Ya. Kayu ya sebenarnya. Ah. Lurus ya sebenarnya. Yang pakai meluruskan. Ini. Ah, mantap. Kan? Ah. Kita ambil ke sini. Ah, lurus. Mantap. Jadi, nah, jadi tinggal diperbaiki lagi dari sana nanti Pak Arun ya. Ya, itu baru diambil kan. Oke, sobat survivor. Jadi perlahan-lahan Pak Arun sudah mulai memahami bagaimana teknik-teknik berkebun. Walaupun memang terus kita dampingi sobat survivor. Dan beliau senang kalau apa namanya? Kita bisa bisa berkolaborasi semacam ini. Dan nantinya kita mendorong Pak Arun. Oh, terlalu panjang cangkulnya. Ya, panjang kalau. Iya, hati-hati dengan cangkulnya tuh, parangnya. Jadi tadi kita udah memberikan contoh di depan tadi sebelum Pak Arun memulai mencangkul. Bolehlah Pak Arun, mantap. Itu dia. Luar biasa Pak Arun. Nah, tekniknya itu. Ya, tekniknya Pak Arun ya. Ya. Sobat survivor. Ini mungkin terlihat seperti kayak pekerjaan bertani ini sepertinya suatu hal yang sangat di belakang, tapi sebenarnya tanpa petani kita tidak bisa makan gitu. Dan keberadaan Pak Arun di sini juga sedikit banyak nantinya bisa membantu ketahanan pangan di Kalimantan Utara. Berkebun, meminjam lahan pemerintah yang memang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 2-3 tahun ke depan, mungkin 1 tahun ke depan ya, dikelola sama Pak Harun. Atau mungkin ada yang mau bareng-bareng berkebun sama Pak Harun di sini, Pak Harun dengan senang hati. Berarti ada temannya Pak Harun ya, Pak Harun ya? Ya, betul. Ya. Jadi tadi kita sempat ambil air Pak Harun ya, airnya sudah habis ternyata. Ambil galon tadi. Air galon tadi. Oh. Ya, perlahan-lahan Pak Harun mulai belajar bagaimana membuat gulutan. Dan sekali lagi sobat survivor, sangat berarti bantuan-bantuan yang sudah diberikan, mulai dari yang paling basic ya, yang paling sederhana, sampai ini, sampai terakhir kemarin saya dapat info dari Bang Boy, katanya nanti ada bantuan tenaga surya juga untuk Pak Harun. Jadi mereka malam-malam tidak gelap lagi, seperti itu. Dan Pak Harun juga sudah punya nomor rekening yang sudah kita buatkan kemarin. Anda yang tertarik untuk membantu bisa langsung ke beliau, seperti itu. Kenapa bisa langsung beliau? Supaya pengelolaannya bisa jelas. Karena Pak Harun juga selama ini bertanggung jawab terkait keuangannya. Beliau juga tidak minum minuman keras, tidak menggunakan hal-hal yang tidak penting. Jadi beliau gunakan untuk nanti bisa berkebun dan melaut ya Pak Harun ya. Berkebun dan nelayan. Gitu. Jadi nelayan. Jadi bisa bukan ke laut, mungkin ke sungai-sungai untuk cari ikan gitu ya. Bisa dijual ke pasar atau juga bisa dikonsumsi sendiri tanpa harus terus-menerus membeli bahan makanan gitu ya Pak Harun ya. Syukur-syukur cukup untuk dikonsumsi sendiri. Betul. Buat sayuran. Buat sayuran gitu ya. Ngomong-ngomong cangkulnya makin dekat ini. Oke. Goyang cangkulnya ya? Mau setel kembali nih. Mau setel kembali. Oke. Udah kuat sudah ya? Oke. Diperbaiki dulu ya?
Karena cangkulnya goyang, katanya mau di setel lagi. Nah ini pelan-pelan Pak Harun sudah dari yang hutan kemarin, karena bantuan Sobat Survivor, mulai dari kita belikan racun, belikan peralatan makan buat Pak Harun, terus juga peralatan berkebun. Perlahan-lahan tanaman sudah mulai harapan sudah mulai terlihat untuk Pak Harun. Nah ini yang tadi kita contohkan. Jadi kita memang buat gulutan di awal seperti itu. Nanti tinggal diikuti oleh Pak Harun. Minum dulu Pak Harun. Nah ini ada bibit terong Medan. Nanti dikembangkan sama Pak Harun, karena Pak Harun melihat atau kita melihat di sini orang belum banyak mengembangkan terong Medan ya Pak Harun ya. Ya. Pak Harun baru tahu ya ada terong semacam itu ya. Ya, baru tahu tuh. Mirip cabe ya. Ya, itulah. Baru Terus saya lihat tuh. nanti bunga matahari juga Pak Harun dikembangkan sini. Ya, betul. Bunga matahari, terus juga jagung manis, cabe, banyak aja nanti kita dikembangkan sini Pak Harun ya. Ya, itulah. Kita nggak perlu harus ikuti pasar terus, tapi kita coba untuk tanaman-tanaman yang belum banyak dikembangkan di sini. Nah ini kebetulan ini saudara dari juragan juragan cabe ya bro ya. Nah jadi gimana kalau Mas Bro melihat kalau misalnya menanam tanaman-tanaman yang belum atau jarang dikembangkan, kira-kira peluang juga nggak sih bro? Nah justru kalau yang jarang seperti itu peluang sih untuk daerah tempat seperti ini. Oh gitu ya. Karena biasanya orang mencari yang memang tidak pernah ada di sini. Nah justru itu biasanya mahal gitu Ya ya. mahal. Tapi kalau itu perlu diperkenalkan dulu nantinya. Oh diperkenalkan ke masyarakat lagi Ya gitu ya. ini lebih enak mana daripada yang memang ada di daerah seperti ini. Oh Nah, gitu. Karena Seperti kayak hal bibit bunga. seperti itu kan biasa orang bikin penasaran. Ini enaknya enak mana sih seperti terong-terong ini kan? Nah terong Medan. Terong seperti ini. Terong Medan namanya. Ya terong Medan. Ini pertama loh di sini dilihatnya. Oh baru pertama kali juga Mas Bro lihat ya. Malahan selama ini kami belinya enggak pernah. Terong Medan itu ya. Enggak pernah. Nah, bisa jadi orang-orang dari Medan yang kebetulan tinggal di Bulungan bisa beli nanti ya, Ya, bisa. dari ini, Ya betul. dari Pak Harun. Nah ini adalah Semoga berkembang nanti sini. YouTube-nya Mas Egi ini udah mulai berkembang juga ya Mas ya. Amin. Namanya apa tadi? Egi Kaltara. Oke. Jadi berarti Kalteng Kalbar nggak boleh nonton gitu. Oh semua. Oh, semua. Enggak gini, kebetulan saya kan tinggal di Kalimantan Utara. Oh gitu. Terus biar lebih enak aja dikenal gitu. Jadi kita memperkenalkan juga tanaman-tanaman di Kalimantan Utara. Oh gitu. Baiklah kalau begitu Mas Bro. Semangat Mas Bro. Oke. Sudah monetize ya? Iya, amin sudah. Berkat kamu, Bro. Oh gitu. Kok bisa gitu Berkat Bro? ASEAN Survivor yang selalu membantu, support dan juga ya memperkenalkanlah YouTube kami yang masih pucuk ini kan. Enggak lah, usaha keras, kerja keras dari Mas Egi juga pasti. Nah ini lagi sedang diperbaiki cangkul yang kemarin ada warga, ada Pak Wasis kalau nggak salah namanya ya, ngebantuin untuk ketersediaan alat pertanian. Kenapa? Harus dilepas dulu ya? Udah, ambil paku. Oh ambil paku. Sini ya. Ambil paku dulu. Mana? Cangkulnya. Oh, ada bakunya sih. Sementara di sana ada Pak Udin. Pak Udin lagi sedang istirahat, tadi katanya sempat ngerebahin rumput gitu. Jadi ya beliau memang juga masih berjuang juga sih. Kita masih bingung beliau ini mau tanam apa nanti, tapi yang pasti rumahnya sudah lebih bersih sekarang, jauh dari rerumputan ya Pak Harun ya. Ya. Dia. Oh, dua ini. Masih goyang ya? Dua sudah ini. Oh, Oh. Aman lah ya. dua sudah ini. Oke. Tak boleh situ. Wih, badannya Pak Harun atletis sekali ya Pak Harun ya. Bisa. Wih. Steady ya. Keren badannya Pak Harun memang. Oke Pak Harun, kita lanjutkan lagi Pak Harun. Oke, yang mau jalan-jalan ke sini bisa, mau bantuin Pak Harun juga bisa, mau kasih bibit juga bisa, mau kalau nggak mau repot juga tinggal lihat rekeningnya Pak Harun juga bisa, mengirimkan ke Pak Harun untuk bisa bercocok tanam di sini karena Pak Harun sudah punya rekening sendiri Sobat Survivor.
Oke, Sobat Survivor, kembali lagi kita ngeliput dari kampung apa namanya? Sudah disambut sama si Boy ini. Nah, hari ini kita bawa ikan bandeng. Nah, hari ini. Halo Mas Bro. Abangku baru datang, sobat. Lihat. Wode. Heran si kuning. Mas Boy, semangat sekali Mas Boy sudah datang ternyata. Ya, saya nungguin karena tadi ada pembangunan jalan. Saya takut ini, jadi saya cepat-cepat motor kan. Jadi saya duluan sampai. Saya sambil menunggu. Wede. Ada Bang Rival, sobat. Mantap. Luar biasa. Tadi kita ada pemberian dari KKSH, sobat. KKS satu apa itu? Nah, inisialnya SH, tapi saya nggak tahu juga. Kami masih nebak-nebak nih. Beliau gitu. nih laki-laki atau perempuan. Oh, gitu. Ya, Ibu tapi SH. pemberian sangat bermanfaat. Semoga ini dapat menjadi ladang rezeki juga bagi Ibu SH Aku maupun Bapak SH dan jadi penyemangat buat Bapak dan Ibu Nelly di sini. Oh, dapat tas juga ya? Ya, ada Ya. tas juga. Dapat uang juga? dapat uang 500.000. Dapat uang 500.000. Ya. Aku kalau ngajak minum, aku tidak dimarahi sama orang. Ah, Apa tuh. bilang ya? Aku berikan makanan. Betul. Oh, dibelikan makanannya Mama Nelly ya? Ada yang ngajak-ngajak. Kalau ada orang dulu pernah orang ajakku, Din minum Din. Minum. Aku tidak. Aku ingat tidak pernah Belum, orang. dada sudah. Dada sudah ya? Aman sudah ya? Aku ada orang ajakku. Oke. Aku ingat tidak. Anda mau minum lagi? Jadi- si Boy. Ya. Baik, jadi sudah dapat. Aduh, si Boynya ribut tuh. Dimarahin. Dia melindungi, Boy. dipikirnya si majikannya diganggu. Ah. Saya izin dah ikut. Lagi nggak ikut, dia ke kilo dia. Kilo. Nah, jadi dapat beras ya? Ya. Beras juga. Dapat beras, dapat tas, Ya, dapat dapat uang, bangku. dapat lampu juga kah? Ah, ada lampu. Oh ya. Oh, luar biasa ada lampu juga. Nanti bisa dicas di sana. Bisa dicas di sana. Jadi mungkin ada yang nanya nih, sering nanya, di mana casnya? Nanti casnya di Casnya di Di mana bisa? warungnya. Orang bisa. Ayo, tahu dia ada ikan, ayo. Oh, dia mencium ikan Oh, nih. tempat Arun aja. Tempatnya Pak Arun aja. Ya. Oke. Nanti Pak Arun dapat juga kan ya? Dapat juga. Ntar saya ke situ Minta Oke. sedekah. memberikan Ayo, kepada Pak Harun juga dari Ibu SH. enggak boleh Dari minta Buasa. sedekah ya. Baik, sobat Survivor, masih Bang Boy masih ngobrol di sana. Nah, sobat Survivor bisa kita lihat di sini. Nah, itu baju-bajunya Bu Nelly sebenarnya lengkap gitu. Jadi ada yang bilang apakah Bu Nelly nggak ada baju? Selamat sore Pak Arun. Sehat Pak Arun? Oke, luar biasa. Wih, ini kering banget ini. Nggak seperti biasanya. Ini lagi surut airnya. Jadi memang Separet ini terdampak sama pasang surut air laut ini. Oke. Jadi kalau sobat Survivor, karena ini daerah Tanjung ya, namanya Tanjung Selor, ada Tanjung Buka, Tanjung Palas. Memang kalau kita pelajari Tanjung itu adalah kawasan daratan yang menjorok ke laut. Nah, oke, Pak Harun lagi bakar-bakar ya? Ya, siapkan. Wih, Pak Harun sudah selesai Sudah aku anu. satu Iya. bedengnya? Ya, sudah aku cangkul-cangkul tadi. Sudah cangkul-cangkul ya? Belum hancur kan, macam cara nanti kan. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan ada seberapa kita nih kan. Ya, jadi Pak Harun hari ini istirahat ya. Ya, langsung siap. Cangkul kita udah bagus berarti? Bagus sudah. Tuh. Nah, kemarin banyak yang nanyain cangkulnya gimana. Bagus ya ini sudah saya buat kan. Hmm. Dengan gagang yang biasa kemarin. Ah, mantap. Langsung selesai. Cuman yang hati-hati aja di bekas Ya, pakunya itu. Sudah, enggak apa-apa. Aman Nggak sudah ya? apa-apa. Aman, sudah aku aman kan sudah. Wah, itu cangkulnya Pak Harun tuh sudah dibuat dari kayu ulin ya? Iya. Bukan ya? Kayu anu apa? Keruing. Keruing ya? Keruing ini. Oke Keruing. deh. Nanti kita sama Mas Boy juga bantuin Pak Harun untuk bersihkan, masih belum 100% selesai. Cuman so far kita udah lihat ini udah selesai semua di cangkul yang kemarin kita udah cangkul nih. Masih banyak yang mesti kita bersihkan nih rumput-rumputnya karena sudah disemprot, jadi kita pastikan aman lah ya. Mungkin di atasnya nanti kita taruhin rumput terus kita bakar, jadi tidak menyebar. Nah, Pak Harun sudah membuat api karena hari ini kita akan makan bandeng. Nah, ini bandengnya Pak Harun, nanti ada lagi. Ada lagi ya. Nah, ini ada asamnya ini ada asam. Ya. sama masako. Nanti dibagi dua sama. Kalau asam dipakai di sini aja berarti. Ya, itu. Jadi bagi dua ini. Makan di sini kan nanti. Makan sini semua lah ya. Nanti yang Rame-rame. di kan Sekalian. kita ada minta tolong juga sama Ya. Bang Boy beli juga. Oh ya. Kita ganti uangnya. Nah, Oh, Bang ya. Boy sudah bawa itu. Ya. Nah, ini untuk kita panggang nanti. Yang di Bang Boy nanti kita Ya. minta untuk kita. Jangan langsung dipanggang kan? Belum.
dibersihkan dulu. Jadi barang nih kan. Nantilah. Nanti dibersihkan dulu kan. Dibuang dulu perutnya. Nah, ini pondoknya Pak Harun. Jadi Sobat Survivor, ini mungkin kita sedikit sebelum lanjut lebih jauh tentang video ini, sedikit penjelasan. Jadi memang kenapa kita masih memikirkan tentang pondoknya Pak Harun ini, kenapa kita belum perbaiki? Karena sebenarnya kita khawatirkan kalau pondok ini kita perbaiki terus lahan ini sudah harus dipakai, mau tak mau itu akan mubazir gitu ya, karena harus dibongkar lagi seperti itu. Jadi memang beliau di sini untuk sementara saja untuk bercocok tanam di sini seperti itu. Jadi mungkin Sobat Survivor bilang, kenapa nak dibangun-bangun pondoknya? Pertama itu banyak yang membantu untuk pembangunan pondoknya, cuman ada banyak pertimbangan yang membuat kita belum memulai seperti itu. Karena untuk kepastian lahan bisakah dipinjam pakai selama beberapa tahun ke depan, sementara belum dikelola oleh pemerintah. Nah, kita tidak tahu nih karena sampai saat ini belum ada kejelasan dari kita gitu ya. Jadi Sobat Survivor, mohon itu bisa dimengerti. Cepat juga dibersihkannya Pak Harun ya? Ya, ini kan buang ini kan. Buang Mantap. perut, pas dah. Kita tidak bisa buang sisik, takut hancur nanti. Oke, mantap. Kita Karena mau dibakar ya? Ya. Nggak dipotong dulu? Nggak perlu? Dipotong-potong bisa juga. Kalau mau kan? Mau dibagi dua kan? Ya, bisa. Biar besar betul kan? Ya. Boleh. Di sini ya potongnya nggak bisa ya? Sampai cuci ya. Oh, dicuci juga. Jadi Pak Harun. Nah, itu semua kebagian tuh. Kucingnya juga kebagian perut ikan. Kita melihat sebenarnya udah dibersihkan sama Pak Harun, tinggal dipotong aja katanya beliau. Tuh tinggal dipotong bandengnya tuh. Kalau Pak Harun dulu pernah ke Tambak juga kah? Mana? Pernah dulu ya? Ya. Semua kebagian, dapat kucingnya dapat, bandengnya dapat, luar biasa. Nah, Pak Harun juga dapat ikannya, kucingnya juga dapat perutnya. Kucingnya gemuk-gemuk ya Pak Harun ya, kucingnya. Woi, jadi makan ikan, makan ayam terus. Ya, makan enak terus ya. Waduh. Enak terus Luar makanannya. biasa. Enak terus makanannya. Ya, ayam, ikan. Ayam, ikan, mantap Ada. jiwa. Gemuk. Nah, di sana Pak siapa namanya? Pak Mas Boy lagi sedang melihat bagaimana perkembangan kebunnya Ibu Nelly. Sementara Pak Harun sudah selesai cuci-cuci ikan bandengnya. Kalau di tempatnya Pak Udin dikenal ikan bandeng juga kah? Pak Udin. Pak Harun. Ikan apa namanya kalau di sini nih? Oh, kalau di sini bandeng kita. Oh, bandeng juga ya, sama aja ya. Sama aja di sana, sama di sini. Sama aja ya. Ya, bandeng juga. Sama aja deh. Orang Sulawesi bilang balebolu. Balai bolu betul. Balai bolu. Kalau kita orang sini kan balai bandeng kan? Balai bandeng. Iwak Ikan bandeng. Ya. Ikan bandeng kita bilang. Kita bilang.
pondoknya Pak Harun seperti ini, sobat survivor. Ini airnya buat apa, Pak Harun? Cuci-cuci ya tuh. Cuci-cuci. Ini airnya air apa ini? Ini air galon. Ini Oh, air untuk galon. kita masak kan? Oh, untuk dimasak. Yang coklat ini yang macam air teh untuk cuci-cuci. Oh, untuk cuci-cuci ya. Ya, gitu. Nggak diminum lagi kan barunya? Enggak boleh sudah. Mana boleh sudah. Ya, Sebuah sebab ada air peningkatan. putih kan? Sebuah kemajuan ya barunya. Sebab ada sudah air galon. Nah, nanti Air cantik. semoga nanti ada yang membantu air galon lagi. Oh ya, bisa. Jadi apa namanya? Bisa. Nambah lagi, jadi nggak perlu cuma satu aja kan? Oh, betul. Dengar-dengar ada yang mau bantu. Ya. Banyak berdoa aja ya Pak Harun ya. Ya, itulah. Kayunya Pak Harun banyak nih. Terus dapurnya ya walaupun sudah kita belikan pancinya mana kemarin Pak Harun? Ada aja? Panci satu ya kan? Oh yang kemarin ya ada aja tuh. Ya. Aman aja? Ada tangkai merah. Oh iya ya ada aja ya, aman aja ya. Yang tangkai merah. Ini pondoknya Pak Harun. Airnya galonnya masih setengah, masih bisa lah. Nanti juga kita bisa belikan. Sementara menunggu datang galon-galon yang lain. Nah ini sudah dibersihkan sobat survivor. Nah, oke. Seperti yang kita arahkan kemarin, jadi kita sudah buat pinggirannya. Tinggal Pak Harun menambahkan. Jadi satu ini udah selesai nih. Tinggal nanti rumput-rumput ini nanti kita akan taruh di atas ini. Lalu kita bakar. Jadi itu akan menaikkan pH tanahnya. Jadi tidak asam lagi. Baik itu sayuran maupun juga jagung nanti bisa ditanam dengan subur. Karena kita lihat lahannya sendiri juga memang sangat bagus, sobat survivor. Nah ini yang nanti kita akan minta tolong sama Mas Boy dan kita berdua nanti. Ini akan kita bersihkan semuanya supaya bisa dicangkulin semua nih, jadi bisa rapi. Dan agar penonton juga terhibur, tanamannya Pak Harun bagus, subur dan rapi. Dan yang paling penting adalah Pak Harun juga bisa semakin sejahtera dari hasil tanaman-tanamannya. Bukan begitu Pak Harun ya? Ya, betul. Nah ini Mas Boy luar biasa. Jadi Mas Boy memang viewersnya atau penontonnya ini banyak warga Bulungan. Jadi banyak warga Bulungan atau warga Tanjung Selor ini tergerak hatinya untuk membantu, luar biasa. Kalau dari kita itu membantunya dari ada dari luar negeri. Dari Mas Boy karena viewersnya memang dari awal videonya banyak membahas tentang konten lokal. Jadi Mas Boy ini apa namanya? Mantap. Nah ini ikan bandengnya lebih banyak Mas Bro nih. Iya nih. 100.000 dapat banyak. 100.000. Saya 100.000 cuma dapat 3 ekor. Lumayan nih buat ini. Nah ini bisa dijemur nanti. Jadi ini kita pesan sama Mas Boy untuk kita beli. Kita sudah ada beli. Jaketnya sama nih bang. Jaketnya samaan, merah-merah ya. Biar gokil, keren. Ketika YouTuber bertemu ya. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Boleh. Ada barang-barang dari entah siapa tapi inisialnya SH. Pokoknya hamba Allah ya. Hamba Allah. Ya, luar yang biasa mau sekali. membantu. Jadi nanti kita akan berikan juga buat Bapak Harun nantinya. Baik, luar biasa. Pak Harun, kita mau serah terima dulu atau gimana? Lanjut aja dulu. Oh lanjut dulu, oke. Oke, jadi ini disimpan dulu kali ya Pak Harun ya? Ini kita langsung bagikan dulu. Oh boleh, dilihat Jadi berapa atur, ekor kan? itu? Ya, Berapa ekor? ya. Jadi kita atur dulu kan? Atau nanti aja Pak Harun, nanti aja, ini kan kita urus dulu Oh nih. ya betul. Ya, Terakhir aja nanti, enggak apa-apa. Bikin ikan asin ya. ya takut mau digaram mereka mau belah. Oh dia mau garam sudah ya? Boleh. Ada plastik lagi ya? Ada sebelum. Ambil lah. Ada di bawah ya. Nah, mau dibagi dulu katanya. Pak Harun perhatian sama Pak Udin di sebelah sana, jadi langsung. Pak Udin atau siapa? Mama Nelly. Mama Nelly kesini dulu, ada ikan bandeng nih, mau dibagi-bagi. Mau digaram. Mau digaramin. Jangan Pak. Gak apa-apa. Jadi ikan bandeng dari Nah, ada juga untuk dibuat ikan garam, Mbak. Ikan ini. Itu digaram. Nah, untuk digaram atau ikan untuk stok lah. Ya, stok ini. Kemarin katanya makan ikan jambal roti keras gitu. jambal roti. Lambat, kan? Ada ikan bandeng dari mereka ini coba untuk Harun dan Ibu Nili. Pas 4 dia. Pas 4-4 ya? Ya, 4 sebelah, sebelah 4. Mantap jiwa. 8. Biar nutrisinya terjaga Om. Ya. Kasihan kalau makan ikan jambal roti atau ikan otek terus katanya ini. Gimana Bang? Makan ikan apa tadi Bang? Katanya Mama Nelly kalau makan ikan otek atau jenis ikan lele laut itu yang kering itu jadi darah tinggi Mama Nelly. Kasihan Mama Nelly. Ya Mama Nelly ya? Dadah. Senang Mama Nelly dapat ikan bandeng ya? Besar ya? Senang Mama Nelly. Ibu Nili senang dapat ikan bandeng. Biasanya makan ikan. Oh ya, perutnya kan? Naik tekanannya.
Tadi garam lagi nih. Tinggal garam lu. Aku juga lupa bawa garam tadi, Bah. Ya, apa ada? Oh, ada aja ya? Ini harus garam nih. Oh, ya mesti di Aku tanu nanti kan. busuk. Langsung kita belah ya. Ya. Langsung kita belah di situ. Digaram nih. Oh, digaram dulu katanya. Ikan asin kayaknya ya. Ya. Jadi katanya harus langsung digaram biar enggak busuk katanya. Oh iya. Masih ada garamnya. Ada. Aduh, tinggal dikit itu, Bro. Enggak apa-apa. Tenang Om, setelah ini akan Iya. ada garam. Oh ya, Kak? Ya, Oh, syukurlah. akan ada garam juga. Oh, ya, luar biasa. Oh, ini lubang-lubang apa, Bang? Itu kemarin kita ada sedikit miskomunikasi dengan Pak Harun. Oh, oke, ada bijinya. Jadi yang kita bilang apa namanya dibuat bedeng dulu, nanti ditanami kangkung, tapi tanamnya seperti tanam jagung. Tapi beliaunya nangkapnya langsung ditanam seperti jagung. Jadinya kayak gini dah, tanam kangkung. Tapi nggak masalah, namanya belajar kan. Iya, Beliau masih banyak yang perlu diajarkan untuk sementara. Jadi nanti tanaman-tanamannya ini kita fokuskan di tanaman sayur. Jadi kita sudah punya orang ini yang siap untuk membeli sayurnya Pak Harun kalau sudah ada tumbuh nanti. Luar biasa. Entah itu singkong, sayur bayam, terus kangkung atau juga mungkin jagung manis. Jadi nggak perlu dijual ke pasar, pembelinya nanti langsung datang ke sini untuk mengambil. Keren. Namanya Mama Anto. Wah, Orang yang mengantarkan kita, memperkenalkan kita dengan Mama Nelly, terus juga Bapak Udin dan juga Bapak Harun. Terima kasih Mama Anto, semoga dilancarkan usaha dan rezekinya. Mantap. Amin, mantap jiwa. Mantap. Oke, jadi Pak Harun masih membersihkan sisa ikan yang katanya nggak ikut terpanggang malam ini. Jadi beliau mau jadikan ikan asin, Sobat Survivor. Ada ikan, ada udangnya di bawah ya? Masa? Nah, ini Ada ada udang situ. Oh, udangnya kecil-kecil. Ya, Udang apa kecil ya? ya. Bibit kecil ya lah. Udang apa itu? Bibit kecil. Oh, udang-udang kecil yang ini ya? Nggak bisa besar. Ya. Ada. Wih, Mama Nelly bawa nasi. Hai, mantap jiwa. Ya, Mama Nelly bawa nasi, Sobat Survivor. Jadi hari ini Bang Boy pulang karena
belum izin sama istrinya. Jadi Bang Boy pulang belum izin sama istrinya. Jadi kita nungguin Bang Boy di sini pulang izin dulu. Kalau Bang Boy nanti dapat izin, beliau akan kesini lagi. Sambil menunggu Bang Boy, ya kita nggak nunggu sampai jam 10 ya. Jadi kata izin janjinya Bang Boy pulang nanti kesini jam 10. Jadi kayaknya nggak sempat lagi nanti. Jadi kita makan duluan aja. Jadi jangan sampai kemalaman. Jadi ikuti terus video kita. Jadi Asian Survivor. Ini kan masing-masing selera kan? Oh, masing-masing selera. Masih selera. Mana selera kan? Oke, kita ambil dari angle yang berbeda. Kau ambilkan lombok kah? Dosa, iyalah. Oh, dosa. Ya. Ada kakak. Ya. Jaga dulu, Kak. Aku ambil air dulu. Itu dah. Bye. Si Boy ikut terus ya. Wih, Mama Nelly juga masak ternyata. Kalau sudah dibakar gini bisa tahan besok kan ya? Nah, tahan sudah, bisa dimakan lagi besok, dipanas-panasi gitu kan? Lagi dia taruh di atas di atas tuh kan? Dipasangin kayu di atas itu terus dibakar asapnya ke atas kan? Gitu aja. Kalau susah tuh kan susah hujan. Ini biji kepayang nih yang tua kan ini bukan? Yang tua yang dulu pertama aku ambil. Sudah lama, sudah sebulan lebih. Ya. Ya, lama itu. Masih bisa tumbuh kan ya? Nggak bisa sudah kayaknya. Tua kan? Tapi belum ada tanda-tanda pecah biasanya kalau Ya. tumbuh dia. Itulah. Jadi Sobat Survivor, ini adalah buah keluak yang di dalamnya ini bisa dikonsumsi, dijadikan rempah-rempah gitu ya. Bagi masyarakat Jawa dikenal untuk untuk soto seperti itu. Bukan, rawon ya. Keluak ini isinya di dalam, tapi melalui proses yang cukup rumit gitu ya. Tidak boleh sembarangan karena sebenarnya keluak ini baik isinya maupun dagingnya maupun juga inti dari bijinya ini itu mengandung kandungan sianida yang sangat tinggi, dapat mematikan bahkan ya. Bahkan di sebagian daerah ini dijadikan sebagai tuba atau racun ikan seperti itu. Makanya kita kenal juga dengan istilah mabuk kepayang. Nah, ini kepayang namanya. Payang atau kalau di Kalimantan masyarakat Dayak mengenalnya dengan payang. Tapi ya itu bahasa Dayak juga berbeda-beda ya. Mungkin di daerah lainnya juga di sekitar Kalimantan punya arti yang berbeda atau bahasa yang berbeda juga. Terus kalau di Sulawesi ini kalau orang Bugis kalau mau buat sop kondro itu harus juga menggunakan inti dari buah keluak ini. Nah, kalau orang Toraja mengenal juga ada makanan pamarasan. Nah, ini menggunakan keluak ini. Oke, jadi Pak Harun sudah menggelar tikar. Menggelar tikar untuk kita makan bareng, makan malam bareng. Jadi ini kayak seperti di Eropa ya, sama di Amerika. Jadi supper itu atau dinner itu jam-jam segini sebelum matahari tenggelam. Jadi kita makan jam-jam 6 ke atas gitu sebelum maghrib makan. Oke, kita makan dulu Sobat Survivor. Sudah digelar tikar sama Pak Harun. Aja. Boy. Oke. Ya. Coba kita lihat dulu settingnya udah bener. Sudah. Kembali lagi. Ada sudah ada. Oh, nasi mas, ada nasi sih, Mas? Hah? Nasi ya? Ini nasi. Oh, sini aja. Oh ya. Mana? Buat Oh, ya. Mas Boy. Ya, Mas. Mana ini?
Sedok ya. Pegang tulisan saya. Oh, ini apa ini? Yang mau bawa dulu nanti, Pak. Udah sudah. Nah, Pak Udin pernah lama di Tarakan dulu ya? Mama. Pak mamanya. Awal pertamanya di belakang topik rumit. Dia tuh oleh karena rumah terlalu rapat, dijual rumah, masa pindah lagi di dan bongkok ke tanah. Jembatan bongkok perikanan. Ya, Wah, cukup betul pada di Tarakan tuh kan? bentar ya. Bentar maju. Karena oleh karena saingan banyak kan, saingan usaha ya, kita ambil. Cari yang luas. Nah, Sama Mas Boy juga. Sedikit. Iya. Kadang juga kalau udah di jalan-jalan gitu dia uang juga kan. Kan jawabannya. Tiap bulan dikasih. Bulan. Enggak selalunya. Mana?
lagi kan mau Natalan nah. Ya. Ya bagus. Tapi harus dibersihkan dulu. Nanti kalau butuh semprot nanti kita semprot lagi yang saudara. Itu botol kan barunya. Nanti sana dulu kalau misalnya dicantik nih, nanti dibikin dulu baru. Ya, baru nggak boleh dipaksa tenaganya. Mahal nih. Ini ada bapaknya baru di sana.